Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Heru Setiawan. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang permasalahan hukum. Permasalahan kali ini adalah tentang permasalahan yang telah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang gugatan sederhana. Pada video-video yang lalu saya juga pernah membahas tentang gugatan sederhana, tetapi pada video itu terdapat pembaharuan yang akan kita bahas lagi tentang gugatan sederhana tersebut. Dahulu gugatan sederhana hanya diatur dalam Perma nomor 2 tahun 2015 dan sekarang diperbaharui dengan Perma nomor 4 tahun 2019. Pembaharuan ini tentunya terdapat perubahan-perubahan mengenai syarat, ketentuan, dan tetap beracara pada gugatan sederhana. Gugatan sederhana itu merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa gugatan perdata yang dilakukan secara sederhana, baik dalam tahapan pembuktian dan juga tahapan persidangan. Persidangannya dapat berlangsung dengan cepat dan singkat. Dalam gugatan sederhana itu diatur waktu penyelesaiannya hanya selama 25 hari kerja. Dalam gugatan sederhana dari pembacaan gugatan sampai putusan itu paling lama hanya 25 hari kerja. Dalam gugatan sederhana juga ada mengatur mengenai syarat-syarat yang dapat diajukan ke gugatan sederhana. Jika pada Perma 2015 itu diatur hanya nilai kerugian material. Nilai kerugian material itu nilai kerugian yang nyata ataupun kerugian materi yang dapat dituntut dengan nilai kerugian 200 juta rupiah. Tetapi sekarang ditingkatkan lagi menjadi 500 juta rupiah pada Perma nomor 4 tahun 2019. Kerugian material ini berasal biasanya dari misalnya perjanjian ataupun sewa menyewa, jual beli yang sehingga menyebabkan kerugian yang nyata ataupun kerugian materinya sebanyak 500 juta rupiah. Dan di gugatan sederhana tidak dapat dituntut mengenai kerugian imaterial seperti kerugian menyebabkan waktunya habis sehingga dia tidak dapat bekerja dan lain-lainnya, ataupun kerugian-kerugian yang tahapan pembuktiannya susah, atau disebut juga kerugian imaterial itu tidak dapat diajukan dalam gugatan sederhana. Dan untuk gugatan sederhana tetap seperti gugatan biasanya, itu membahas tentang perbuatan melawan hukum dan juga wan prestasi atau ingkar janji. Akan tetapi tidak semua perbuatan melawan hukum ataupun tidak semua wan prestasi ataupun ingkar janji dapat diajukan kepada gugatan sederhana, dikecualikan kasus atas tanah. Hak atas tanah itu pembuktiannya tidaklah sederhana, maka dari itu dalam gugatan sederhana ini tidak dapat diajukan sengketa yang ada muatan perkara hak atas tanah. Dan juga tentang peradilan-peradilan khusus yang diatur seperti niaga, penyelesaian hubungan sengketa industrial dan lain-lainnya itu tidak dapat diajukan ke gugatan sederhana. Jadi secara singkat dapat kita lihat bahwa gugatan sederhana ini adalah penyelesaian sengketa perdata, baik itu berupa perbuatan melawan hukum ataupun wan prestasi ataupun ingkar janji yang pembuktiannya dapat dilakukan sederhana dengan kerugian material tidak kurang dari 500 juta rupiah. Dikarenakan pembuktiannya secara sederhana, tentunya pihak-pihaknya pun juga tidak pihak-pihak yang rumit dan susah. Dalam peraturan Mahkamah Agung tersebut, orang-orang yang dapat menjadi para pihak dalam gugatan sederhana itu adalah 1 penggugat dan 2 tergugat. Dan jika tergugatnya lebih dari 1, harus memiliki kepentingan hukum yang sama. Ketika seseorang menggugat itu tidak boleh menggugat banyak orang dalam kepentingan yang berbeda. Contoh kepentingan yang sama itu misalnya si penggugat ini dia itu memberikan hutang kepada si A, B, C, dan D, ditanggung oleh mereka berempat satu jenis utang, itu bisa diajukan gugatan sederhana. Tetapi ketika jenis utang yang berbeda-beda, mereka tidak dapat menggugat sekali 4, tapi harus satu-satu. Nah, jadi itulah kalau untuk tergugat juga yang berkedudukan di wilayah hukum dari penggugat. Jadi gugatan sederhana ini hanya untuk yang di satu wilayah hukum ataupun satu pengadilan negeri, dan juga seandainya tergugat di luar wilayah, dia dapat menunjuk kuasa untuk melanjutkan persidangan gugatan sederhana tersebut. Yang juga untuk gugatan sederhana tidak dapat
diajukan terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya ataupun tergugat yang berada di luar negeri. Dalam pelaksanaan gugatan sederhana juga dapat dilakukan dengan peradilan elektronik ataupun dengan pendaftaran elektronik melalui aplikasi e-court, dan juga nanti persidangannya juga dapat menggunakan e-litigasi untuk kegiatan-kegiatan jawaban dan juga putusan. Sedangkan untuk pembuktian tetap kita melakukan pembuktian secara nyata di persidangan, kecuali kalau surat-surat dapat diajukan terlebih dahulu di e-court untuk diverifikasi nantinya di persidangan juga. Dan untuk pelaksanaan persidangan ini, hakim yang menangani gugatan sederhana wajib melakukan upaya perdamaian. Upaya perdamaian itu di luar dari mediasi dalam sidang. Hakim selalu mengupayakan perdamaian kepada para pihak agar para pihak ini bisa berdamai dan juga mendapatkan kesepakatan damai. Selama persidangan sebelum pengucapan putusan masih dibuka ruang untuk penggugat dan tergugat agar dapat melakukan perdamaian. Dan perdamaian ini sifatnya tidak terikat dengan peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi, yaitu nomor 1 tahun 2016, tetapi merupakan kewajiban hakim setiap persidangan mengupayakan upaya damai untuk para pihak. Sebelum persidangan juga di gugatan sederhana itu, hakim akan menilai, hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan akan menilai terlebih dahulu juga apa-apa saja ataupun kriteria gugatan itu masuk gugatan sederhana atau tidak. Jadi ibaratnya ada pemeriksaan dismisal terlebih dahulu seperti di peradilan tata usaha negara. Hakim akan menilai terlebih dahulu berkas-berkas. Jadi seorang yang akan mengajukan gugatan sederhana telah dilengkapi dengan bukti-bukti surat yang akan diajukan. Jadi hakim akan menilai dari gugatannya, akan menilai dari bukti suratnya, apakah ini gugatan sederhana atau bukan. Jika hakim berpendapat ini gugatan sederhana, maka persidangan dapat dilanjutkan. Jika tidak, pada persidangan pertama, yaitu dengan agenda pembacaan gugatan, hakim langsung mengeluarkan penetapan bahwa ini bukanlah gugatan sederhana dan harus dilanjutkan dengan pemeriksaan gugatan biasa di pengadilan. Kekhususan dari gugatan sederhana ini adalah pemeriksaan dismisal terlebih dahulu. Dan untuk gugatan sederhana ini bersifat opsional, karena meskipun ada orang yang menderita kerugian material di bawah 500 juta tetapi dia ingin mengajukan gugatan biasa ke pengadilan, itu tidak juga dilarang. Tetapi jika dia ingin mengajukan gugatan sederhana juga dibolehkan. Ketika orang pengen cepat, silakan mengajukan melalui gugatan sederhana. Tetapi jika dia pengen seperti gugatan biasa yang panjang prosesnya, dapat juga mengajukan ke pengadilan. Dan dalam pembuktian ataupun dalam acara gugatan sederhana ini tidak sepanjang gugatan-gugatan biasa, ya, tidak ada jawab jinau, tidak ada rekonvensi, tidak ada intervensi. Jadi hanya ada tahapan gugatan, setelah gugatan jawaban, setelah jawaban adalah pembuktian dari penggugat dan tergugat, setelah pembuktian langsung putusan. Jadi tidak ada kesimpulan, tidak ada duplik, tidak ada intervensi, tidak dapat juga diajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang nanti dapat diputus dalam putusan selah. Tahapannya sangat sederhana dan cepat, makanya dalam 25 hari kerja penyelesaian perkara ini dapat diselesaikan dan diputus dengan putusan hakim. Dan tentunya ketika dalam persidangan akan ada pihak yang datang ataupun tidak datang. Jika pada persidangan pertama penggugat tidak datang, maka perkara gugatan sederhana dapat dinyatakan langsung gugur. Tetapi jika dalam persidangan pertama tergugat tidak datang, maka akan dipanggil sekali lagi, dan jika tidak datang juga dapat diputus secara perstek ataupun putusan tanpa hadirnya tergugat. Nanti tergugat juga tetap mempunyai upaya hukum, yaitu melakukan upaya hukum per Z, yaitu perlawanan terhadap putusan perstek dalam gugatan sederhana. Gugatan sederhana ini juga ada upaya sita jaminan. Jadi seseorang penggugat dapat mengajukan sita jaminan terhadap harta milik dari tergugat. Dengan mengajukan bukti-bukti awal, nanti akan disimpulkan ataupun dipertimbangkan oleh hakim apakah itu dapat dilakukan sita jaminan terhadap apa yang dimohonkan oleh penggugat. Jadi pada Perma nomor 2 2015 tidak ada sita jaminan. Dalam Perma nomor 4 tahun 2019 dapat mengajukan sita jaminan. Dan juga terhadap putusan dari gugatan sederhana ini dapat juga upaya hukum, yaitu keberatan yang waktu pengajuannya hanya 7 hari setelah pengucapan putusan ataupun setelah
putusan diberitahukan. Dalam perkara gugatan biasa itu waktu orang untuk mengajukan upaya hukum itu adalah 14 hari, tapi dalam gugatan sederhana ini hanya diberikan waktu 7 hari semenjak pengucapan putusan. Setelah lewat 7 hari tidak ada lagi upaya hukum karena putusan telah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi ketika dia mengajukan keberatan, nanti perkara akan diputus lagi oleh hakim di pengadilan yang sama. Upaya keberatannya akan diperiksa ulang lagi nanti, keberatan-keberatan apa yang diajukan oleh penggugat ataupun oleh tergugat dalam acara gugatan sederhana ini. Pembuktiannya juga sederhana, persidangan sederhana, dan juga nanti upaya hukumnya sederhana. Hanya satu upaya hukum, yaitu keberatan dari para pihak terhadap putusan. Setelah itu putusan gugatan sederhana itu akan mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk mempersingkat ataupun memperlancar persidangan di pengadilan, makanya adalah suatu inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, itu dengan membuat peraturan Mahkamah Agung tentang pelaksanaan persidangan yang cepat melalui gugatan sederhana ini hanya 25 hari kerja. Dan ini mungkin sangat berpengaruh bagi sektor usaha karena mereka tidak berlama-lama dalam bersidang di pengadilan. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Dan jangan lupa kritik dan saran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.